Apa itu artinya iman? Kita harus tahu dulu Bapak Ibu Saudara, apa itu iman. Coba kita buka dulu Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita Bapak Saudara. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ternyata iman itu belum melihat tapi sudah mendapat. Belum ketemu tapi sudah beriman, sudah mendapat. Itu iman. Kita percaya kepada Tuhan karena iman. Haleluya. Siapa di sini sudah melihat Yesus secara langsung? Tidak ada. Tetapi dengan iman kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Maka Yesus mengatakan kepada Thomas, Thomas, ini mana jarimu? Lihatlah tanganku yang dipaku ini. Thomas itu dia berkata, dia bilang apa? Kalau saya tidak menunjukkan jariku ke tangannya yang terpaku itu, aku tidak percaya. Karena murid-muridnya berkata, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi Thomas bilang, aku tidak percaya. Wah, nggak percaya dia, nggak beriman. Sudah kata Petrus, kata Yohanes, sudah ketemu kami. Maka Thomas bilang apa? Kalau saya tidak menunjukkan, tiba-tiba mereka kumpul di loteng. Yesus datang, salam bagimu. Maka Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, ini dia, ya Tuhan, ya Bapak, aku percaya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada aku sekalipun tidak melihat. Haleluya. Kita berbahagia sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi kita percaya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya Yesus itu Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Abraham, kenapa dikatakan Bapak beriman? Karena dia sekalipun tidak percaya tapi dia beriman, diberkati Tuhan. Haleluya. Itu Bapak Abraham. Imannya luar biasa. Maka dikatakan Abraham Bapak orang beriman. Maka dikatakan di sini dari firman Tuhan, yang bukan Yahudi, yang bukan Israel, kalau dia beriman kepada Allah, kepada Yesus, disebut juga anak. Abraham disebut Bapak orang beriman. Dia disuruh Allah apa? Persembahkan anak Ishak itu ke Gunung Moria. Apa yang terjadi? Pun anaknya yang nantikan itu berapa tahun, berapa umurnya 100 tahun baru ada anaknya Ishak. Bayangkanlah, udah kakek-kakek, nenek-nenek. Di sini nggak ada 100 tahun kita kan? Belum. Sudah mau maaf, sudah tidak haid lagi Sarah. Bayangkanlah. Tapi dia bilang apa? Engkau akan melahirkan seorang anak, tapi dia beriman, percaya. Ketika lahir, umur sudah tahu. Anak-anak tahu seperti SD itu. Dia bilang, persembahkan anakmu itu, tapi dia beriman dan percaya. Dia siap. Di bawah, di tengah jalan, Bapak, biasanya kita kalau mempersembahkan korban aku dulu, bahasanya ada uang. Ada kotor si Isa, ada kotor. Bahasanya ada, tenang mawar itu, tumpah ada orang itu. Tenanglah kau, ada itu Tuhan sediakan itu. Bawa masuk dulu, bawa ini kayu bakar ini, dia bawa Isa di gunung. Mereka naik. Apa yang terjadi saudara? Tuhan lihat iman Abraham itu taat dan setia. Apa yang diperintahkan Tuhan? Dia ikat anaknya Ishak tidak berontak. Sini kamu buat tempat ada di sebelah bagi saudara pembakaran. Kamu tidur di sini ikat. Ishak ikat. Ishak tidak merawat. Maka dia ambil pisau, dia mau persembahkan itu. Dia bilang persembahkan anakmu. Tapi Tuhan bilang, Abraham, aku lihat engkau orang yang taat, orang yang beriman. Jangan apa-apakan anak itu.
Aku memuji, ternyata engkau benar. Maka engkau Bapa orang beriman. Lihat di belakang, ada domba terikat di situ. Itulah gantikan dengan anak. Jangan bunuh anakmu. Istilah Tuhan Allah melihat bahwa Abraham orang yang beriman. Haleluya. Kita harus beriman Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekalipun pada hari ini belum kunjung-kunjung mujizat terjadi, sekalipun hari ini kita sudah berdoa belum sehat, belum diberkati Tuhan, berimanlah, Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Berimanlah, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dunia tidak bisa melihat ini. Dunia berkata harus ada bukti. Banyak orang hamba Tuhan, pendeta Kim, Agus Loro, bangun gereja ini, uang gak ada, bangun. Dia bilang apa? Molo Adondo itu bukan beriman, tapi ada jalan, ada berapa ini bangun, pasti ada iman mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh Yosua bahwa orang dan Allah itu melewati Sungai Yordan. Mereka tidak takut, mereka beriman. Kenapa Yosua ini lewati bahwa Tuhan Allah itu Sungai Yordan itu dalam Bapak Ibu Saudara, Sungai Yordan Israel itu lewati sekarang. Mereka beriman. Yang bawa dengan Allah langsung diinjak Sungai Yordan, langsung terbenam. Coba kalau nggak beriman, mereka berkata, aduh dalam ini, dalam sekali ini Sungai Yordan. Gimana Yosua ini? Kita berjalan ke tanya di tengah-tengah ini Sungai Yordan ini. Tapi Yosua bilang berjalan. Maka berjalanlah 4 orang membawa tabut Allah itu. Ketika mereka injak air Sungai Yordan, langsung terbelah. Itulah iman. Haleluya. Ada mujizat Tuhan. Bahkan dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca dulu Ibrani pasal 11 ayat 6. Dikatakan di situ ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Ternyata kita berkenan kepada Tuhan karena kita beriman kepada Allah. Haleluya. Beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan adalah Raja kita. Kita percaya Yesus ada, Allah ada. Amin. Haleluya. Allah itu hidup. Jangan kita tidak beriman. Haleluya. Berimanlah, milikilah iman yang besar. Milikilah iman yang besar. Kau bilang apa? Kalau ada imanmu sebesar biji sesawi, katakan kepada gunung itu, pindah engkau ke laut, dia akan pindah. Wah, biji sesawi kecil. Kalau ada iman kita besar, apa yang kita katakan, Tuhan akan kehendaki. Haleluya. Miliki iman kita yang besar seperti Bapak Abraham, dengan taat dan setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Jangan bimbang dan ragu. Jangan saudara, jangan. Kita harus beriman, percaya dengan iman. Jangan bilang, aduh tidak mungkin. Itu tidak beriman namanya itu Bapak Saudara. Mana mungkin. Begitulah Tuhan. Kita berkata iman yang besar. Haleluya. Maka berkat Tuhan mengalir. Kita berkata gereja ini akan besar. Haleluya. Gereja ini akan bertumbuh. Haleluya. Jemaat Tuhan akan bertumbuh. Haleluya. Jangan bilang gereja kecil. Makin kecil dan karena menurut perkataan Tuhan kita akan dibenarkan. Haleluya. Kita berdoa gereja ini akan besar, diberkati Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin.